Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak dosen Bapak Sihabuddin Said selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Islam, dan saya banggakan teman-teman saya, teman-teman seperjuangan saya. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan saya kesempatan untuk mendiskusikan materi yang akan saya sampaikan. Kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, yang telah membawa kita dari zamannya gelap gulita hingga zamannya terang benderang seperti saat ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pengertian hukum Islam, syariah, fikih, dan usul fikih. Anggota kelompok saya itu ada 3, yaitu ada saya sendiri, ada Seli Rasmawati, dan ada Jawa. Materi saya, latar belakangnya, yaitu adalah agama Islam adalah agama yang sempurna, serta ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia. Di dalamnya terdapat banyak sekali ilmu-ilmu yang mengaturnya, seperti ilmu fikih. Di dalam ilmu fikih tersebut ada banyak bahasan-bahasan diantaranya mengenai hukum Islam, syariah, usul fikih, serta dengan kaidah fikhiyah. Al-Quran dan hadis telah menjadi sumber hukum bagi umat Islam. Dalam menentukan hukum, maka ada cara khusus dengan metodologi yang akan berperan dalam memahami hukum Islam dari petunjuk-petunjuknya, yaitu usul fikih. Di dalam pembahasan ini akan menyajikan beberapa kajian mengenai hukum Islam, dalil-dalil syariah, yaitu dalil syara, ada fikih, dan usul fikih. Yang pertama, saya akan menjelaskan yaitu hukum Islam. Apa sih hukum Islam itu? Hukum Islam itu secara istilah, yaitu hukum terjemahan dari Islamic law, adalah literatur barat istilah. Istilah ini kemudian menjadi populer untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam, maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata-kata tersebut. Kata hukum secara etimologi ialah berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu hakama yahkumu hukman, yang kemudian bentuk masdarnya menjadi hukman. Lafaz al-hukmu adalah bentuk tunggal dari bentuk jama' al-ahkam yang memiliki arti kebijakan. Selanjutnya ada Islam. Islam itu adalah berasal dari kata salima yaslamu salaman wa salamatan, yang memiliki arti selamat dari bahaya dan bebas dari cacat. Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seseorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Lalu hukum Islam bisa didefinisikan yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Karena
Karena itu hukum Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Hukum Islam bisa mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik di dunia dan di akhirat, baik secara individu maupun anggota masyarakat dan hubungannya dengan diri sendiri, manusia lain dengan manusia, alam lingkungan maupun hubungan dengan Tuhan yang telah menciptakan kita. Lalu ada tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam yaitu secara umum tujuan hukum Islam sebagai ketetapan hukum Islam, kemaslahatan dunia, akhirat, serta petunjuk di jalan yang benar bagi manusia. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam memiliki makna lain, yaitu bagi kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial, batin maupun zahir. Lalu ada pengertian syariah. Apa sih itu pengertian dari syariah? Syariah adalah berasal dari kata syara'a. Kata ini menurut Ar-Razi dalam bukunya Mukhtar Us-Sihab bisa berarti nahaja, yaitu menempuh, adoha menjelaskan, dan bayan al-masalik menunjukkan jalan. Sedangkan menurut Al-Jurjani, syariah bisa juga diartikan yaitu mahjab dan torikoh mustaqim. Mustaqim itu adalah jalan yang lurus. Lalu dilihat dari segi ilmu hukum, hukum syariat merupakan norma hukum dalam hukum syariat adalah hukum dasar yang ditetapkan Allah yang wajib diikuti oleh umat Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak baik dalam hubungan dengan Allah ataupun manusia dan benda lain atau benda dalam masyarakat. Ini Allah menyuruh kita amal ma'ruf nahi mungkar, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Lalu ada pengertian fikih. Fikih secara etimologi, secara bahasa berasal dari kata fikih yang berarti mengetahui maksud sesuatu dan memahaminya dengan baik. Abdul Hamid Hakim dalam kitab Aslam mengemukakan makna fikih menurut bahasa adalah mengetahui hukum-hukum agama Islam dengan jalan ijtihad, yaitu sungguh-sungguh dalam mencari hukum atau ketetapan hukum yang berlaku hingga saat ini. Muhammad Abu Jahra mendefinisikan istilah fikih ialah mengetahui hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah yang dikaji dari dalil-dalilnya secara terperinci. Lalu ada pengertian fikih secara istilah ini mah. Secara istilah adalah pengetahuan yang dihasilkan dari sejumlah hukum syariat yang bersifat bercabang yang digunakan sebagai landasan untuk masalah amal perbuatan dan bukan digunakan landasan dalam masalah akidah. Lalu pengertian fikih berbeda dengan syariat baik dari segi etimologis maupun terminologis. Fikih merupakan pemahaman dan penjelasan atau uraian lebih rinci dari apa yang sudah ditetapkan oleh syariah. Adapun sumber fikih adalah pemahaman atau pemikiran para ulama atau mujtahid terhadap syariah, Al-Quran, dan ahli sunnah, yaitu hadis. Lalu ada pengertian usul fikih. Usul fikih apa sih itu? Yang kita ketahui itu adalah usul fikih, yaitu suatu ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syariat Islam dari sumbernya. Kalau dilihat dari bahasa usul itu adalah
dasar atau pokok fikih adalah sesuatu yang kita bisa jalani dalam beribadah. Jadi suatu dasar yang bisa kita mempelajari bagaimana tata cara kita dalam beribadah dengan baik. Dalam pemakaian dalam pemakaiannya kadang-kadang ilmu ini digunakan untuk menetapkan dalil bagi suatu hukum dan terkadang untuk menetapkan hukum dengan mempergunakan dalil ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasul yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dirumuskan bentuk hukum fikih suatu supaya dapat diamalkan dengan mudah. Lalu kaidah-kaidah fikih adalah salah satu hal penting sebagai pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pedoman, mereka tidak dapat mengetahui batas-batas boleh atau tidaknya sesuatu yang itu dilakukan. Mereka juga tidak dapat menentukan perbuatan yang lebih utama untuk dikerjakan atau lebih utama untuk ditinggalkan. Lalu ada 5 kaidah umum dalam fikih. Yang pertama itu adalah adanya perkara tergantung tujuannya. Yang kedua, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang ketiga, adanya kesempitan mendatangkan kelebihan. Keempat, adanya kemudaratan, kehendaknya dihilangkan. Kemudaratan adalah kebahayaan, bahaya yang hendak kita bisa hilangkan. Yang kelima, adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan umum. Terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang kata-kata yang salah itu datang dari saya pribadi, dan bila ada kata-kata yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang saya ucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.